Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya pengen ajak teman-teman untuk keliling-keliling Pasar Sarinah, yaitu pasar yang terbesar di eks-transmigrasi Rimbo Bujang, Tebo, Jambi. Ya, saya pengen ajak teman-teman nggak cuma ngeliat-ngeliat saja, tapi juga kita akan telusuri dan sampaikan seluk-beluk tentang Pasar Sarinah itu sendiri. Mulai dari siapa mereka yang jualan, siapa pembelinya, bagaimana mereka jualannya, apa saja yang dijual. Oke, kita akan coba nanti masuk ke dalam ya. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya dari sejarahnya dulu Pasar Sarinah itu posisinya tidak di sini, tapi sekitar 500 meter dari sini, yaitu di sekitaran Masjid Al-Huda Rimbo Bujang. Awalnya cuma seminggu sekali dan masih terlihat kumuh begitu, banyak terpal-terpal yang kalau bahasa Jawa itu pating klewer. Nah, makanya dulu disebut orang itu pasar klewer. Tapi tahun 1980 oleh tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka transmigrasi zaman itu akhirnya dirapikan dan disepakati namanya dirubah menjadi Pasar Sarinah. Oke, akhirnya bukan pindah sih, berkembang dan justru di sini yang menjadi pusatnya pasar itu. Nah, dulunya ceritanya di sini itu rawa gitu, rawa, kemudian ditimbun, sekarang sudah jadi pasar yang besar, yang lebih modern begitu. Gambaran saja untuk di depan ini deretan ruko ini yang dagangannya itu yang kayak pakaian, kemudian sembako, yang grosir begitu, kemudian bangunan dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk bumbu-bumbu, sayuran, daging itu di belakang. Nah, kalau yang di ruko-ruko ini, kalau saya lihat nih rata-rata saudara-saudara kita dari Sumatera Barat ya, dari Padang, mereka perantau di sini. Tetapi karyawannya itu banyak orang-orang Jawa gitu. Saya nggak tahu apakah itu nggak sengaja atau bagian dari strategi jualan ya. Karena memang kalau kita orang Jawa belanja di satu toko yang karyawannya orang Jawa, itu kayak dia semacam jadi perantara yang tepat gitu. Bahasanya tuh bisa lebih enak untuk transaksi sama mereka, meskipun mereka cuma karyawan saja begitu. Oke, kita akan coba nanti ke dalam-dalam dan yuk langsung saja. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pasarnya, saya ajak dulu teman-teman keliling. Ini di satu jalan yang mengelilingi Pasar Sarinah ya. Ini sebenarnya jalan keluar nih, tapi saya berlawanan arah, justru saya masuk ini. Oke, ini jalan paling sering macet, apalagi kalau pagi sekitar jam 7 itu banyak sekali penjual sayur keliling pakai keranjang begitu yang mereka belanja di Pasar Sarinah ini dan memarkirkan sepeda motor beserta keranjangnya di tempat khusus begitu. Biasanya ramai sekali, tapi saya udah agak kesiangan, ini udah jam 9 gitu, jadi sudah pada pergi, tinggal ada beberapa saja penjual sayuran keliling yang belanja. Ya, kanan kirinya dikelilingi ruko-ruko bertingkat. Oke, selain ruko-ruko juga ada kios-kios kecil ya, warung begitu. Tetapi jangan salah teman-teman, saya sudah cek beberapa pemilik warung ini ternyata di tempat lain mereka punya rumah-rumah yang mewah teman-teman. Jadi kalau dilihat penampakannya sih kayak biasa saja gitu, bahkan cenderung sederhana gitu. Tetapi ternyata di tempat lain mereka punya rumah-rumah yang bagus, bahkan cenderung mewah. Ada juga yang punya gedung untuk memelihara walet. Baik, ini sudah sampai di pojokan belakang. Ya, ini di belakang Pasar Sarinah. Oke, ini truk pembawa sayuran yang datang dari luar daerah ya, dari Kerinci kebanyakan, dari Padang.
Ya, kita ke arah depan dan ini sebenarnya jalan masuk. Tapi saya malah keluar ini. Nah, dulunya ini sebelah kanannya ini terminal pembongkaran ini ya barang-barang gitu, tapi sepertinya sekarang tidak terlalu difungsikan. Oke, sudah hampir di depan. Ya, itu portal pintu masuknya itu. Tapi karena hari ini barangkali tidak ada yang jaga ini. Nah, itu dia pos penjagaan. Oke, ini bagian depan. Di belakang tempat saya pertama kali muncul tadi ya. Oke. Oke teman-teman, ini kebetulan saya mau beli tulang untuk bakso. Nah, ini penjual daging sapinya. Ini orang Jawa juga ya. Jawanya pun juga deh. Saking Pati, dari Pati. Kita mau beli tulang. Biasanya kita beli tulang kaki, cuma habis ya udah tulang yang ada aja deh. Ya teman-teman, perekonomian di sini memang luar biasa gitu. Jadi kalau biaya hidup tuh bisa dibilang kalau sama Jakarta kayaknya sih nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi di sini semuanya mahal, termasuk daging. Kalau kemarin kan di Jakarta katanya harga daging 120 udah heboh gitu ya. Di sini mah udah lama 130 santai gitu. Ya ini berisik suara gilingan bakso. Nah kalau untuk pengusaha penggilingan bakso itu semuanya orang Jawa. Setahu saya semuanya orang Jawa. Ada sekitar 7 gilingan bakso di sini. Waduh, kalau nih kemauan 15.000 deh. Oh iya. Ya teman-teman, ini 15.000. Kembaliannya nggak ada, suruh bawa dulu. Oke teman-teman, kali ini saya mau beli tahu. Ya ini untuk bakso juga gitu ya, tahu pong. Oke, ini salah satu penjual baksonya. Ini juga orang Jawa juga. Jawa nih putih. Jawa nemu Jawa deh mas. Kok Jawa nemu pripun? Kalau lahiran mereka. Oh lahiran mriki, Mbak. Baik terang nih. Saking putih. Terang ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah Solo kan? Oh, anaknya orang Teran. Jadi teman-teman di Pasar Sarina ini hampir tidak ada orang Teran yang dagang di sini. Kalau nggak anaknya orang Teran, perantau. Nah itu dia. Kalau orang Teran yang asli ikut Teran, kayaknya nggak ada yang jualan di sini. 5.000 won. Terus kalau penjual ayam itu campur. Ada orang Jawa, ada orang saudara kita dari Sumatera Barat itu hampir imbang-imbang banyaknya. Nah ini salah satunya Mas siapa nih Mas? Namanya Mas Paino. Mas Paino dari Jawa. Jawa ini Mas? Jawanya Cilacap. Cilacap. Iya Cilacap. Salam Mas, itu orang Cilacap nonton. Ya di sini di Rimbo gimana Mas? Di Remo alhamdulillah. Udah lama nih? Oh sekitar 9 tahun Pak. 9 tahun. Sampean anak Teran apa perantau? Kalau saudara banyak di sini yang dulu-dulu yang Teran. Terus kalau aku memang merantau sini. Nah tuh kan, nggak ada orang Teran yang jualan di sini. Rata-rata perantau atau anak Teran. Makasih Mas. Laris manis. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Oke. Lele-lele mana kitanya Mas YouTuber nggak? Oh, lele. Kalau lele ini kayak saudara kita dari Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Sumatera Baratnya mana, Bang? Sumatera Baratnya mana? Pariaman. Oh, Pariaman. Oh, lele. Pariaman itu tempat saya ngambil pinang. Aduh, astagfirullah. Aduh, kacau ini. Dendora ini, Mas. Nyenggol.
Oke. Nah, ini juga ada ikan asin. Ini ikan mas sama ikan nila, kalau ikan kayak punya ikan. Oh, iya. Jadi kalau penjual ikan itu rata-rata saudara kita dari Sumatera Barat. Nah, karena ikan-ikan ini juga didatangkan dari Padang. Dari Padang. Bujang, kan? Oke, itu beliau. Kalau ada tetangga yang jadi audi juga sini. Oh, mantap, mantap. Nah, kalau ada yang belum ketemu jodoh jadi ke sini. Bukannya ini mas ya, bukannya ini. Suasananya asik sekali di pasar. Nah, ini penjual buku. Tempat langganan saya. Buku cabai, Bu. Cabai. Cabai rawit. Seperempat aja, Bu. Seperempat aja. Berapa, Bu? 20. Ibu Padang dari mana, Bu? Padang. Padangnya mana, Bu? Padang Panjang. Oke. Nah, kalau penjual Mana? ya, Padang mana? ibu maksudnya. Enggak, mana? Oh, saya Jogja, Bu. Jogja. Ya. Oke, kita ambil seperempat kilo. Penjual bakso juga. Lagi? Udah banyak tadi, Bu, saya? Lagi enggak apa-apa. Jualan di mana? Ya, Jualan di mana? W6, Bu. Hah? W6. Pasar. Dekat pondok pesantren. Orang-orang penjual bakso belinya di sini. Ikan banyak sekali. Kalau penjual ikan hampir semuanya orang Padang. Ini sudah pernah masuk juga. Ada. Ya, kalau di sini jualan kelapa di pasar itu seperti ini. Jadi udah disiapin, bisa langsung diparut sekalian. Nah, dia. Ya, ini orang Jawa juga. Jawanya pundi, Bude? Kulo Jawane Temanggung, Oh, Magelang. Temanggung, Magelang. Oke. Oke, ini satunya pinten nih? 5.000. 6.000. Oke, itu kalau digiling langsung bisa beli santannya aja bisa. Oke, ini ibu yang jual buah nih orang Jawa juga ini. Ibu saking pundi, Bu? Pati. Ya, berikutnya teman-teman, ini di bagian tengah sedang dibangun los, sudah jadi sih, baru, tapi belum diresmikan, belum ditempatin. Ya, jadi nanti akan lebih rapi gitu. Nah, ini kalau dari papan proyeknya anggarannya 2, sekian miliar. Gede juga duitnya. Oke. Mbah itu orang Jawa Pati juga. Jualan nasi gandul, Mbak. Oke, jadi kalau sayuran nanti kita coba tengok, sayurannya agak tersebar di beberapa tempat, bagian depan, bagian belakang, samping itu ada sayuran. Sayuran di sini cukup mahal, teman-teman, karena sebagian besar sayuran itu dipasok dari luar daerah, dari Kerinci,
dari Padang, dari Curup dan sebagainya. Cuma paling ya yang lokalan sini tuh kayak kangkung, bayam itu dari sini. Tapi kalau yang lain-lainnya cabe dan sebagainya itu rata-rata pasokan dari luar. Makanya di sini harganya agak tinggi gitu ya. Beda dibandingkan dengan daerah lain. Di pasar ini selain orang kita dari Sumatera Barat, orang Jawa, ada juga yang dari Sumatera Utara. Seperti Tante. Tante sama Tante siapa teh? Tante Mama Jimmy. Tante Mama Jimmy. Ya, ini jualan apa ini? Ini jualannya. Sayuran, bumbu, tahu, tempe. Oh, tempe ya. Oh, ya tahu ada juga. Oke, udah lama nih jualan teh? Udah. Udah ya. Udah lama. Berapa tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Luar biasa. Medannya dari mana? Dari Siantar. Siantar. Oke, makasih teh ya. Iya. Ini salah satu tempat pembuatan mie, bahan baku untuk mie ayam ya. Biasanya saya beli di sini. Yang giling bakso, mie ayam itu orang Jawa semua. Jualan sih mas? Ini Sragen mas. Sragen. Sragennya ini mas? Ya. Di ini tangan. Kangen. Kangen. Makasih mas. Selanjutnya saya mau beli sawi untuk mie ayam. Oke. Satu kilo sawinya berapa? 10.000. Saya beli 1 kilo aja deh. Ya teman-teman, ini dia. Ini apa ya, bahan-bahan untuk bakso gitu. Juga es, bahan-bahan es kue ada di sini. Ya ini semacam apa ya, kaki lima gitu sih. Ini ada juga ini jadi kalau kita beli cabai malas nguleknya. Kalau di blender itu kan kata orang pokoknya lebih enak diulek. Nah ini ada juga nih yang ngulek gitu. Oke, kita beli 10.000 cabai hijau diulekin sekalian. Ibu, ibu Padangnya dari mana ibu? Umbilin. Umbilin, Umbilin ya? Ya, umbilin dekat Danau Singkara. Oh dekat Danau Singkara, iya. Udah berapa lama jualan di sini? Udah lama, Pak. Udah lama ya. Anak udah tahun berapa ya? Tahun 90. Oh tahun 90. Oke, ya udah kita beli 10.000. Ini kelebihannya kalau diulek ini nih gimana nih? Lebih enak atau gimana? Enak lah kalau orang bulat kayak ini nih. Iya. Enaknya lah dikasih asam, dikasih bawang. Oh gitu. Ya, ini ibu nih masih sangat kuat sekali rupanya menggiling. Bapak dari mana? Saya unit 6. Orang Jawa ya? Iya, saya Jogja. Jadi sering pulang juga ke Waktu dekat Singkara. malah waktu apa nak sakit, apa lebih nanti seminggu Pulang kampung. belikan nasi. Oh, beli ikan asinnya di sana. Ya, ya kalau kayak nasi ini kan tak ada yang bagus. Oh iya. Lama apa sakit ini tak ada lagi. Udah pernah senang enggak? Dia sakitnya tak mana nih? Oh, Tak bisa pegang apa-apa. ya jadi teman-teman memang barang-barang ya banyak produk yang di pasaran itu kalau dari Padang tuh banyak yang terkenal memang. Jadi kualitasnya Sekarang bagus. pasar, Misalnya cabai dari Padang terkenal, timun dari Padang terkenal, teri dari Padang terkenal. kalau dibeli kan nasi di Padang kan seminggu ke dia nak apa-apa. Oh, kalau ikan asin seminggu kalau dari Padang tuh nggak apa-apa. Oh, ternyata udah lengkap teman-teman.
Jadi tadi dikasih jeruk nipis, dikasih bawang putih, bawang merah, tomat mentah. Ini nanti tinggal kalau dibuat sambal, digoreng, tinggal kasih apa lagi nanti di rumah? Oh, kasih penyedap aja ya. Masak kok jangan dikasih. Masak kok kan asin. Oh, ya ya. Ini kalau dikasih garam. Jadi ini kalau mau bikin sambal hijau Padang, tinggal beli di pasar, sampai rumah goreng, tambahin penyedap, selesai. Kami Padang ini kan udah dikasih gula. Iya ya. Orang Jawa kan banyak gula. Ya ya ya. Makanya manis-manis kayak saya. Oke teman-teman, nah, kali ini saya mau beli ayam ini. Ini langganan saya ini Bode kok lali dah. Bode Karsena. Bode Karsena saking putih sih Jawa nih. Cilacap. Dia terang apa betul? Betul pendatang. Nah, jadi teman-teman kalau kita beli ayam untuk mie ayam gitu kan, kita bisa minta langsung dicacah di sini. Nah ini tulangnya dihilangkan, dipisah gitu, baru nanti dagingnya dicacah. Ini saya minta yang bagian belakang karena kalau bagian dada tuh kata orang Jawa tuh spol. Nah ini kita ambil yang di bagian belakang, paha gitu. Bode sering kondur tuh Jawa betul Bode? Jarang. Tembe sepindah. Oh, Pak D sering kundur. Tapi keluarga ten Cilacap tesih kata. Oh, tesih ten paman. Boten kangen Bode. Berarti Rin merantau Bode nggih? Dia tahun 82. 82 merantau. Kok merantaunya sangat mriki niku daerah sini, Bun? Kok saged milih merantaunya mriki niku napa wonten keluarga ten mriki? Dia kan pasiennya aku kan ini jadi murah. Oh, iya terus Jadi bapak sih setiap bulan sekali dia kan orangnya HP dikai surat. Iya. 6.000 ya, aku ini nangkene wis Enak. satu jadi bapak tapi rumah kan. Nah, yang pernah dikai dia kan ono tanah perkembangan. Iya. Dikai tanah perkembangannya alhamdulillah tesih. Bapakku biar ganteni tanah wong keran Oh. 5 hektar. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dulu orang Teran tuh banyak juga yang nggak betah di sini, nggak tahan. Akhirnya dijual, dibeli oleh para pendatang. Nah, sekarang mereka nyesal nih yang jual tanah dulu. Sekarang mau dibeli lagi udah nggak kebeli. Ya alhamdulillah. Rian tumbasnya pinten, Bode? Dia turunnya 700. 700 kenapa nih, Bu? 100.000. 700.000 itu pinten? 5 hektar. 5 hektar 700.000 tahun 82. Sekarang kalau dijual 5 hektar itu di sini 1 hektarnya pasarannya sekitar 100 juta. Itu karetnya udah rusak ya. Jadi kalau 5 hektar paling nggak itu sudah setengah miliar. Kan ini nek dido payu pinten kira-kira Bode? 5 hektar. Seandainya paling nggak 500 juta gitu. Ya, kayak itu. Wah, Dapat. 500 juta nggak dapat 5 hektar. Itu yang sabitan aku kan yang di jalan satu itu kan sabitan aku. Ini. Oh. Tambahannya tanah tambahannya kan aku. Tahun 82 beli 700.000 rupiah, sekarang dibeli 500 juta nggak boleh. Oke teman-teman, berikutnya saya mau beli sayuran. Nah ini ada satu penjual sayuran yang saya pikir di sini mungkin paling lengkap kali ya. Ini sama Mbok D. Ini biasanya kalau sayuran tuh sebagian besar penjual sayuran itu orang Pati, Jawa Pati. Oke ya, kita mau beli selobor sama timun Padang. Oke, ini jadi barang-barang ini hampir semuanya pasokan dari luar daerah.
cukup lengkap. Itu bodi. Oke teman-teman, ini salah satu contoh ini toko tekstil ini sama bosnya nih dari saudara kita Sumatera Barat. Dari mana bos Sumatera Baratnya? Dari Pariaman. Dari Pariaman. Ya. Ini salah satu saudagar sukses ya. Dan ya itu saya yang sering jadi tanda tanya. Ini saudara-saudara kita ini banyak juga make tenaga kerja itu dari teman-teman kita orang Jawa gitu ya. Udah lama pakai ini ya, salah satu namanya Mas Munib. Oh iya. Udah puluhan tahun kayaknya. Kenapa? Alasannya kenapa bos? Ya kita mencari pekerja yang dekat-dekat aja. Ya, Karena sini lingkungannya orang Jawa ya. Lingkungannya gitu aja, Mas. Bukan ini semacam strategi biar lebih lancar untuk komunikasi sama pembeli yang orang-orang Jawa gitu. Ya itu mungkin juga. Itu mungkin juga. Ya. Tuh kan, udah saya tebak. Oke. Ya ini bisa dibilang toko tekstil terbesar di Rimbo Bujang, bahkan Jambi wilayah barat, luar biasa. Udah berapa lama sih bos buka usaha di sini? 10 tahun. 10 tahun. Oke. Ya itu tadi teman-teman gambarannya. Jadi kalau toko pakaian, tekstil, bangunan, sembako yang keren-keren itu rata-rata teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Kalau saudara-saudara kita dari Jawa itu sayuran paling keren itu bakso. Gitu. Ya kita punya bakat masing-masing kayaknya ya. Oke, terima kasih bos. Ya itu tadi pasar Sarinah di unit 2 atau di X Transmigrasi Rimbo Bujang yang paling besar. Jadi di setiap unit-unit atau setiap desa itu ada pasar tradisionalnya. Nah, induknya pasar di Rimbo Bujang itu di sini di Pasar Sarinah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.